itu. Adabnya seperti itu, belajar ya. Terus persiapan lingkungan adalah bagaimana menjaga privasi pasien. Berarti kalau di rumah sakit dia ada dalam bentuk berjajar dengan pasien lain, maka ditutup pembatasnya. Kalau itu dia di suatu poli yang kelihatan pintu atau jendela atau apa, ditutup. Ini yang harus disampaikan. Jadi nanti ujian itu kan atau kompetensi itu ada 3 hal. Kognisi, psikomotor, dan afeksi. Kognisi itu berarti kalau direspon kalian akan ngerti jawabannya. Kenapa tindakan itu dilakukan, alasannya paham. Kalau psikomotor berarti keterampilan tangannya itu cocok, pas, benar. Terus kalau afeksi berarti sikap atau soft skill, mulai dari mengenalkan diri sampai dengan ini kan kondisinya laboratorium, tapi ini adalah mini hospital. Jadi kalaupun misalnya ini bukan pasien, kita harus tetap berperilaku bahwa ini pasien gitu, kalau ujian, karena soft skill-nya dinilai. Jadi menutup korden itu adalah bagian dari soft skill. Nah, terus yang berikutnya persiapan petugas. Oke, untuk memahami bahwa kalian sudah pada level semester 4 ya, personal precaution, silakan kita praktekkan dulu cuci tangan 6 langkah. Silakan matanya ditutup dan silakan ada yang memberikan komando, kecuali yang video nggak usah apa. Mengomando temannya untuk bilang 1 sampai 6 ditutup rapat tanpa ada yang ngintip. Saya ingin tahu mana yang sudah bisa dan yang tidak. Yuk, silakan. Yang kamu mengomando, Mbak. Sekalian, Mbak. Apa sih? Mulai. Ada kesini semua karena saya ingin tahu di apa, Mbak? 1, 2, 3, mulai. Yang mengomando dia. Jadi kalian lihat dulu. Lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sebentar, yang mengomando dia. Jadi kecepatan berpindahnya gerakan itu tergantung dari dia. Karena dia belum kalian belum pindah. Lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Ternyata belum akhir ya. Ada yang sudah, ada yang banyak yang belum. Terus yang pertama ya. Yang pertama. 2, 3. Ini ta. Oh, main perahu kan. Bener ya. Mulai tadi benar ya. Iya. Kan ini apa sasarannya adalah sela-sela jari. Ya, 4. 4. Bunyi gundul. 4. Iya. 5. Iya caranya. Ini bukan sih. 1, 2, 3, 4, 5. Caranya bagaimana cara jempol mencuci jempolnya? Jadi yang benar ini jangkauannya itu dari sini loh. Jadi gini, yang benar. Iya. Jadi dijangkau dia. Jadi bukan jadi dijangkau dulu. Jangkau dulu. Oke, 6. Iya caranya. Ini. Bentar.
Kuku. Suku. Jadi yang betul itu adalah ini ya, di sepanjang jadi gini. Luas dia. Ya, luas dia. Diulangi. 1, 2, 3, 4. Empat endi rek? Aku kok sih 5, 6. Ya tujuannya kalau menggunakan air itu berarti dia terbasuh ya. Kalau di ruang OK itu kan membuka dan menutup kerannya itu ini gagangnya panjang, jadi siku ini yang kita buka membuka dan menutup. Persiapan pasien berarti pembukaan seni. Ada persiapan untuk pemeriksaan ibu hamil, antara lain harus menyampaikan pada ibu bahwa dia harusnya kandung kemihnya kosong, karena untuk pemeriksaan lepot itu kandung kemih harus kosong karena mempengaruhi pengukuran. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah ketemu lagi ya Bu. Ibu ketepatan sedang periksa di poli eksekutif ya. Biasanya Ibu sepertinya poli pagi ya. Ini kok tumben di poli eksekutif sore. Masih ingat dengan saya Ibu Dian. Untuk berikutnya sesuai dengan tujuan Ibu datang ke sini dengan Ibu Arifah. Saya ingin melakukan pemeriksaan pada Ibu secara langsung. Bisa saya mulai sekarang Bu? Ya. Jadi tidak selalu diakhiri dengan kalimat apakah Ibu bersedia, ya senang mahasiswa. Apakah bisa bersedia, gitu. Apakah bisa saya mulai sekarang dan lain sebagainya. Ya. Ibu tadi sudah buang air kecil apa belum? Kalau memang belum berarti dipersilakan untuk buang air kecil. Kalau sudah berarti bisa langsung. Bisa saya lakukan sekarang ya Bu, berarti kita akan mendekatkan alat ke pasien. Ingat sebenarnya bicara tentang nursing skill itu ada kaitannya dengan nursing art ya, atau seni dalam bidang keperawatan. Kalau kita melakukan pemeriksaan, melakukan tindakan apapun pasti ada di sebelah kiri, sebelah kanan pasien. Ya, tetapi kalau misalnya memang pasien ini ketepatan kok tempat tidurnya mepet ke sini dari sebelah sana, berarti kan ada teknik gitu yang perlu dilakukan, ataukah tempat tidur akan didorong dulu nanti akan dikembalikan lagi gitu ya. Kalau pasiennya stroke mengalami paresi atau flexi di sebelah kiri ya, maka pasang itu harus di sebelah tangan yang sehat. Nah seperti itu kan pada tangan tangga itu ada di mepet dinding ya, berarti kan harus didorong dulu. Makanya kenapa tempat tidur di rumah sakit itu harus ada rodanya. Kalau nggak membayangkan kita ngangkat tempat tidur kan goyokan ya, bukan waktu. Oke. Setelah didekatkan, kita prinsipnya adalah head to toe. Jadi kita mulai dari kepala. Di kepala pertama vital sign, mengukur tensinya, nadi, suhu, pernafasan, pre-memori. Ya, tidak kita praktekkan karena itu sudah ada di perawatan dasar. Ini sudah kompetensi tingkat lanjut. Terus kalau sudah, baru kita akan mulai dari kepala. Di kepala ini yang kita periksa adalah mulai dari rambut. Kalau dia tidak berhijab, bisa kita cek tingkat kebersihannya, tidak rontok atau mudah dicabut atau tidaknya rambut, tapi ya jangan dibuat. Maksudnya kalau sering tercabut akan tidak kuat, rontok, berarti itu kan kaitannya dengan nutrisi ya, kebersihannya ya. Bukan karena disemir atau enggaknya, tetapi kebersihan, terus kekuatan akar rambut, terus termasuk di daerah mata. Data fokusnya adalah di mata. Mata itu yang terutama kita perlu perhatikan adalah apakah dia anemis atau tidak ya. Cara melakukan pemeriksaannya, kedua jempol kita ada di bawah kelopak mata dengan gerakan serta merta. Pertama akan kita lihat konjungtivanya ya. Konjungtiva. Jadi dengan gerakan bersamaan kita akan tarik ke bawah untuk melihat konjungtiva. Konjungtiva itu adalah ini ya. Anemis atau tidak, skleranya terik atau tidak. Terus kadang konjungtiva hiperemi. Hiperemi itu adalah kemerahan. Pada kasus konjungtivitis biasanya konjungtivanya juga akan kemerahan.
yang mengalami peradangan, misal sakit mata. Konjungtivit itu radang pada konjungtiva. Yang paling utama adalah di daerah kepala itu adalah mata, terus kita lihat kebersihan hidungnya, ya, mulutnya, terus telinganya. Prinsipnya itu semuanya berkaitan dengan kebersihan. Apakah dia seorang ibu hamil yang sedang mengalami karies gigi dan lain sebagainya, atau permasalahan gigi. Dan untuk di daerah selanjutnya di leher ini kita akan memeriksa ada 2 hal ya. Yang pertama adalah apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, terus apakah vena jugularisnya itu menonjol atau tidak sebagai bukti hipermetabolisme atau meningkatnya fungsi kerja jantung. Itu biasanya akan arteri jugularisnya akan tekanannya kan tinggi ya, sehingga dia sangat menonjol dan terlihat. Kalau dia dehidrasi akan lepet. Nah, kalau untuk memeriksa kelenjar tiroid itu kita kalau pasiennya tidur ya, kita bisa meletakkan kedua sisi jempol kita di sebelah kiri kanan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu ada di sebelah kiri kanan. Di masing-masing tiroid itu ada 2 kelenjar paratiroid, masing-masing 2. Jadi kelenjar tiroid ada 2, paratiroid ada 4. Kenapa pada pasien hamil ini penting untuk diketahui? Karena hipermetabolisme itu berpengaruh terhadap pertumbuhan janin ya. Berpengaruh terhadap itu. Pasien suruh telan ludah. Nah, silakan Ibu ditelan ludahnya. Nah, kalau dia duduk ya, kalau dia duduk keempat jari kita yang ada di leher pasien itu ditelan ludahnya untuk bisa mengetahui adanya benjolan atau tidak ya. Kalau sudah di leher baru di daerah dada. Di daerah dada, mohon maaf ya Ibu, permisi, di dada ini pemeriksaan jantung paru prememori ya. Untuk pemeriksaan kesehatan maternalnya mohon maaf saya buka ya Bu. Itu yang kita periksa adalah terutama payudara ya. Payudara. Jadi jantung parunya prememori ini pasien laki-laki. Di payudara ini payudara itu hakikat pemeriksaan fisik itu kan IPPA, kecuali dari abdomen itu IAPP. Tapi untuk payudara hanya inspeksi dan palpasi, tidak ada perkusi, nggak mau auskultasi ya. Pertama kita lihat apakah payudara ini sudah membesar atau tidak. Terus untuk payudara tidak perlu dikatakan simetris atau tidak. Kalau bicara simetris itu toraknya ya. Sudah membesar atau tidak, apakah terjadi hiperpigmentasi pada daerah areola mamae dan sekitarnya. Terus puting susunya itu bagaimana? Puting susu ada 3 bentuk, menonjol, datar, dan tenggelam. Normalnya menonjol. Tapi datar dan tenggelam bukan berarti ada risiko kegagalan menyusui, ada teknik untuk memfasilitasi itu. Terus yang kedua adalah palpasi. Palpasi ini tidak kita perlukan pada saat dia masih di trimester 1, trimester 2, tapi nanti sudah masuk ke trimester ketiga kita palpasi karena beberapa ibu hamil akan ada kolostrum dimulai trimester 3. Jadi kita cara melakukan memencet ada apa tidaknya kolostrum ini kan areola mamae ini kita regangkan dulu ke belakang, terus kita dorong kembali dan kita tarik, kita pencet. Yang dipencet bukan puting susunya tapi areola mamae-nya. Ibu belum ini ya, belum ada produksi ASI-nya. Berikutnya kita periksa di daerah abdomen. Di daerah abdomen ini kita lakukan inspeksi dulu. Mohon maaf ya Bu, bajunya saya turunkan. Kalau pasiennya pakai celana dan baju begini berarti celana panjang ini kita turunkan sampai sesuai dengan keperuntukan ya, kita turunkan, kita bebaskan darah perutnya. Terus pertama kita inspeksi, apa yang kita lihat? Bentuk perut. Bentuk perut itu ada 3, rounded, flat, dan scapuloid. Rounded itu adalah cembung, flat itu adalah lurus, scapuloid itu adalah cekung. Berarti pada pasien yang kurus itu akan scapuloid. Pada pasien yang ideal body weight itu biasanya flat. Tetapi rounded itu bisa terjadi pasien yang gemuk atau sedang hamil. ASI tes ya.
itu bisa. Terus di inspeksi itu selain bentuk perut akan kita lihat apakah ada strie gravidarum, ya, garis-garis putih kehitaman di sekitar perut sebagai bukti bahwa dia hamil ya. Terus kalau stress marks itu setelah lahiran, setelah melahirkan bentuknya kan warna putih, tapi kalau strie gravidarum itu ada kehitamannya, hitam putih kehitaman, itu ada warnanya hitam. Terus juga kita cek apakah ada tanda-tanda habis operasi sebelumnya, baik itu operasi sesar sebelumnya misal atau operasi appendicitis misalnya, appendektomi ya, jadi pengambilan appendix dan seterusnya, atau mungkin pembukaan yang lain. Kalau sudah inspeksi harusnya akan auskultasi dulu, misalnya kita memeriksa peristaltik khusus silahkan kalau diperlukan itu, tetapi mau diperiksa berikutnya adalah kita palpasi. Pemeriksaan Leopold merupakan pemeriksaan fisik dengan menggunakan metode palpasi. Ya, pemeriksaan Leopold itu memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan dan tingkat kesejahteraan ibu dan janin. Ya. Caranya adalah yang pertama posisi pasien. Leopold ada 4, ada Leopold 1, 2, dan 3. 4. Ya, ini yang nanti akan diujikan, jangan lupa. Posisi pasien adalah supin, lurus, kakinya sedikit ditekuk, bukan litotomi, sedikit saja ditekuk. Jadi sedikit. Maaf Bu, kakinya sedikit ditekuk. Jadi supaya menahan ini. Nah, ini namanya sedikit ditekuk. Nanti posisinya begitu ya. Nah, ini kan susah karena pasiennya kan bukan pasien beneran. Tapi bukan litotomi dan bukan hanya sekedar supin. Terus caranya adalah tujuan Leopold 1 untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Ya, Ibu bisa sedikit bergeser ke sini ya Bu. Jadi kalau pasiennya jauh bisa digeser ke sini supaya kita pemeriksaannya lebih mudah. Posisi supin dengan kaki sedikit ditekuk. Tujuan pemeriksaan Leopold 1 untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Caranya adalah sudah dekatkan alat ya, kita gunakan medlen, kita letakkan tangan kiri di sebelah kanan perut ibu, tangan kanan di sebelah kiri perut ibu. Kita lakukan gerakan mengumpulkan janinnya ke tengah. Kita kumpulkan janin ke tengah, terus kita akan melakukan penelusuran dari processus xiphoideus PX bulu hati. Ya, kita lakukan pemeriksaan, kita raba sampai kita menemukan tahanan. Tahanan yang dimaksud apa? Kalau kita raba dari atas itu sampai akhirnya ada gundukan begini, berarti kan tertahan. Nah, itulah adalah fundus. Kita kumpulkan janin ke tengah, ya. Terus kita raba, ini seharusnya kan perut ya, ini karena ini tempelan ya. Kita raba, terus kita akan menemukan tahanan, itulah yang dinamakan dengan fundus. Pemeriksaan Leopold itu adalah menyebutkan berapa jari ya di bawah PX misalnya. Ini kan tadi PX. Ini terlihat misalnya 3 jari di bawah PX. Baru kita akan modifikasi dengan melakukan pemeriksaan McDonald, yaitu kita ukur menggunakan medlen. Menggunakan medlen ini kan ada 0 cm ya. Ini ada inci ya. Kita letakkan 0 cm persis di sini, nggak perlu diubah ini. Kalau diubah nyari lagi nanti fundusnya, kan dia bergerak. Kita pegang, kita tarik melampaui umbilikus sampai ke atas simfisis. Berapa Mbak? 23 ya? 23 ya, 23. Ini dipencet ya caranya. Ini untuk pemeriksaan Leopold 1 ya, untuk pemeriksaan Leopold 1. Yang dinamakan dengan meraba mulai dari PX tadi, itu apakah selalu dari PX Bu? Tidak selalu. Kita lihat usia kehamilan ibu. Kalau kehamilan ibu kita lihat dari visual tadi bentuk roundednya itu
dia masih di sini, kita merabanya langsung dari atas umbilikus, jadi dia mungkin setinggi pusat, mungkin berapa jari di bawah pusat ya. Tapi karena dia sudah gunduk begini, maka kita ini arah palpasinya adalah mulai proses esophageus gitu. Ya. Tapi kalau misalnya masih kecil ya tidak berarti dari atas terus sampai ke bawah sampai baru ketemu. Startnya bisa dari umbilikus, bisa dari PX. Level 2 tujuannya untuk mengetahui posisi janin. Ya. Apa yang menjadi bagian di sebelah kiri dan kanan perut ibu? Apakah bagian-bagian kecil atau bagian keras memanjang? Bagian-bagian kecil itu identik dengan ekstremitas. Bagian keras memanjang itu identik dengan punggung. Ya, caranya adalah sama seperti posisi leopard 1. Jadi pasiennya supin, kakinya sedikit ditekuk tadi. Kita letakkan tangan kita sebelah kiri di kanan perut ibu dengan cara menahan di salah satu sisi perut ibu. Kita letakkan dan kita tahan. Bukan sekedar diletakkan tapi diletakkan, ditahan. Tangan sebelah kanan kita gunakan untuk meraba yang ada di sebelah kiri perut ibu dari atas ya. Kita harus menapak, tidak boleh begini, tetapi kita raba. Apa yang kita rasakan? Untuk memastikan itu, kita lakukan gerakan di area sebelahnya. Kita tahan yang di sebelah kiri, kiri perut ibu, dan kita meraba yang sebelah kanan perut ibu. Logikanya adalah kalau di sebelah sini teraba keras memanjang, maka di sini adalah bagian kecil. Berarti janinnya tunggal. Ya. Kalau kalian meraba di sebelah sini keras memanjang, ya. Tadi di sebelah sini berapa kok keras memanjang? Di sebelah kanan kok ya keras memanjang, berarti bayinya kemungkinan gemelin. Kembar dengan posisi bayi saling berhadapan. Melameli. Ya, gini. Gitu. Tapi bisa juga gini atau kepalanya sama-sama di bawah. Atau kalau kita selama meraba ini terlihat ada bagian kayak justru bulat ya, atau bagiannya adalah tidak teraba punggung dan tidak teraba kaki, kemungkinan bayinya akan lintang. Itu akan bisa diketahui sejak pemeriksaan leopard 1 tadi. Usia kehamilan sekian, tapi kok TFU-nya sangat kecil. Ya, karena kan TFU yang tidak pada posisi bayi kepala di bawah atau di atas, sungsang maupun presentasi kepala, maka tidak menjadi patokan untuk mengukur usia taksiran berat janin maupun usia kehamilan. Karena kan posisinya bayinya begini. Saya mendapatkan kelas manual di sebelah kanan. Nanti kalau ujian silakan di skenario apa. Kalau kalian mengatakan saya menemukan gitu waktu ujian bagian keras memanjang ada di sebelah kiri ibu, maka kalian lanjutkan kan dengan mendengarkan bunyi jantung janin. Maka kalian tidak bisa dari sini mendengarkan bunyinya kalau keras memanjang di sini. Jadi kalian harus berpindah ke sana. Jadi kita bisa bayangkan kalau punggungnya di sini kita mau mendengarkan ini, ini 160 punggungnya. Kan tidak mungkin iya, jadi ditambah yang dimasuk arti sampai ke pasien ya. Nah, yang benar adalah berpindah. Caranya adalah kita gunakan Doppler dulu. Kita gunakan penanduk. Kita perkirakan bahwa biasanya satu kali mendengarkan itu tidak selalu masih langsung kedengaran. Nanti bisa kita ganti posisinya. Tetapi kalau kita sudah yakin bahwa keras memanjang ada di sebelah kanan perut ibu, bukan berarti ya begini, tapi tetap areanya ke sini. Bahkan kalau kepala sudah masuk pintu atas panggul, mungkin punggung itu ada yang paling terdengar jelas, bibirnya itu sudah di bawah ini itu dan seterusnya. Kita cara mendengarkannya begini. Nah, kita dengarkan. Posisi pemerintah menghadap posisi ibu. Ingat, banyak ujiannya ada di sana. Kemarin nggak ada satupun yang lulus kalau leopard ini, kan rangkaian panjang. Nanti saya suruh demo selain posisi yang leopard. Menghadap posisi itu, cara meletakkan punanduk, dia tidak boleh dianggang-anggang, nggak boleh ada yang kosong, dia harus diletakkan sedikit ditekan ke dalam. Ya, diletakkan sedikit ditekan ke dalam sehingga rapat. Karena ini
sampai ke telinga kita. Apalagi telinganya gak tau diresik dari kok. Malah tambah krungu. Ya. Nah, jadi itu terus kita dengarkan dengan melihat ke kaki ibu. Kita dengarkan untuk memastikan bahwa misalnya kita sudah mendengar, memastikan ini beratnya bisa ditinggikan ya, Rek. Kecenderaan tambah tujuan. Tarik. Bukan hanya kepalanya saja, tapi yang keseluruhan. Ini karena tempat tidurnya saya nggak hafal nama yang bisa untuk semuanya. Menurun. Turun, Pak. Bukan. Bukan yang tadi, tapi arahnya yang kebalik kamu. Nah, pinter terus. Oh, sudah. Oke. Multi talenta. Astagfirullahaladzim. Kenapa kak? Enggak apa-apa. Oke, kita dengarkan begini. Sambil kita dengarkan, kalau kita rasa ada denyutan, kita memastikannya dengan tangan sebelah kanan kita meraba arteri radialis ibu. Arteri radialis. Ya. Kita raba begini sambil kita dengarkan. Kita bandingkan apakah bunyi jumlahnya itu sama apa enggak. Kita mengukur DJJ itu 1 menit. Tidak boleh 1/4 menit dikali 4 zaman dulu banget, karena padahal irama itu tidak selalu reguler, irama jantung. Kita dengarkan sambil kita meraba begini. Harusnya gitu, yang kita dengarkan DJJ itu frekuensinya lebih tinggi dari arteri radialis itu, karena arteri ini kita sebut nadi itu kan normalnya 60 sampai 100. Ya. Sementara DJJ ini adalah normalnya 100 Sampai 130. 20 sampai 160 kali per menit. Nah, kalau kita dengarkan di sini 130, terus di sini adalah 90, maka ini benar ini DJJ. Ya, benar. Kalau ternyata kok sama, maka kita pindah lagi. Karena di perut ibu ini ada yang namanya arteri inguinal, ya, dekat dengan sini arteri renalis, ya, ada beberapa arteri di sini yang mungkin akan itu sebenarnya bukan di situ. Kalau dengan Doppler gampang, karena kan kecepatannya sudah nggak dihitung. Jadi begini kita dengarkan. Nah, apa yang kita dengarkan? Yang pertama adalah jumlahnya atau frekuensi denyutan dalam 1 menit. Yang kedua adalah iramanya, apakah reguler atau irregular, jadi teratur atau tidak. Yang ketiga, kualitasnya, apa lemah atau kuat, itu yang didengarkan. Oke. Setelah lepot kedua, kita akan melakukan pemeriksaan lepot ketiga. Lepot ketiga tujuannya untuk mengetahui yang pertama, apa yang menjadi bagian presentasi terbawah janin. Apakah keras melenting atau bulat lunak, atau bahkan kosong. Keras melenting itu adalah identik dengan kepala. Bulat lunak itu adalah bokong. Kalau kosong berarti posisi janinnya adalah lintang. Ini sudah bisa diketahui sejak pemeriksaan lepot kedua. Aku mengetahui posisi. Tujuan yang kedua dari lepot ketiga adalah apakah bagian tersebut sudah masuk pintu atas tanggul atau belum, PAP atau belum. Ya. Caranya adalah sama, tetap posisi pasien supin dengan kaki sedikit ditekuk. Cara melakukannya tetap sama seperti ini. Kita tetap kumpulkan janin. Sebenarnya kan rangkaiannya kalau diteruskan nggak patah-patah, cuma kalau per bagian dia harus posisi janin ngumpul di tengah. Setelah itu kita tetap telusuri PX. Ya. Terus sudah ketemu fundusnya. Kalau sudah ketemu fundusnya baru kita tahan. Kalau pemeriksaan lepot 1 tadi kan tangan kita untuk mengetahui berapa jari gitu ya. Kalau ini setelah ketemu kita akan menahannya dengan cara begini. Kita tahan. Nah, tangan sebelah kanan kita letakkan di atas sifisis, ya. Kita letakkan dengan gerakan kita mencengkeram untuk merasakan iki bulat lunak apa keras melenting. Keras melenting itu keras tuh bendal-bendal. Nah, terasakan sambil kita goyangkan. Jadi cara gerakannya mencengkeram,
meraba, menggerakkan. Pertama adalah keras melenting atau bulat lunak. Yang kedua ini masih bisa digerakkan atau tidak. Kalau masih bisa digerakkan berarti belum masuk PAP. Berarti tidak perlu melakukan pemeriksaan Leopard keempat. Karena cukup sampai Leopard ketiga aja. Ini saya merasakannya dia sudah ini keras melenting dan sudah tidak bisa digerakkan. Ini sudah masuk PAP. Berikutnya adalah Leopard keempat. Leopard keempat ini kita lanjutkan. Posisi ibunya supin. Ibu mohon maaf kakinya diluruskan. Jadi posisi Leopard keempat kaki ibu. Caranya itu Leopard keempat gerakan tangan sebelah kiri tetap sama menahan pundus. Tangan sebelah kanan itu akan mengukur ada dua cara yaitu seperlimaan dan untuk mengetahui konvergen dan divergen. Seperlimaan itu kenapa disebut seperlimaan? Kita membuat suatu imajinasi bahwa bagian janin yang masuk ke pintu atas panggul itu diibaratkan seperti 5 bagian. Dengan garis pembatasnya itu adalah pintu atas panggul. Kalau disebut nilainya 1/5 itu berarti artinya satu bagian dari 5 bagian telah masuk PAP. Kalau dikatakan 3/5 berarti 3 bagian dari 5 bagian itu telah masuk PAP. Jadi dari 5 telur rek sing masuk gitu maksudnya. Nah, tetapi caranya nanti jangan sampai ada yang tidak tahu. Itu kita kebalikannya. Kita lakukan begini. Kita mulai dari 4 jari kita letakkan di bagian bawah atas. Di situ ada area atau space yang bisa memungkinkan jari-jari kita ini bisa masuk. Pertama kita mulai bukan dengan 5 jari. Kalau 5 jari nilainya kan 0/5, enggak mungkin. Karena 0/5 sama dengan Leopard 3 tadi masih bisa digoyangkan, maka enggak usah kan? Maka sekurang-kurangnya adalah minimal 1/5. Jadi kita mulai dengan 4 jari. Kalau 4 jari masih bisa masuk, caranya adalah kita masukkan dengan posisi horizontal ya, tidak boleh begini lurus. Horizontal, 4 jari misalnya masuk. Jempolnya harus direntangkan maksimal supaya kita pengukurannya pas. 4 jari masuk berarti 1 jari sudah tidak ada kan? Kalau 4 jari masuk nilainya adalah 1/5. Paham? 4 jari masuk berarti 1/5 nilainya. Artinya satu bagian telah masuk PAP. Nah, kalau misalnya 4 jari ini masuk nggak bisa gitu, nggak muat ini bagian cekungannya itu nggak memuat untuk jari 4. Kita kan menjadi dikurangi 1 lagi ya, 3 jari. Tetapi yang dikurangi bukan jari telunjuk, tapi yang dikurangi dari jari kelingking. Ya. Jadi begini, kelingking kita ada di atas pipi, jempol kita begini, nah jari kita lurus. Kelingking ini ada di atas pipi. Ya. Ini, kalau 3 jari masuk berarti nilainya 2/5. Kalau misalnya 3 jari nggak bisa masuk, maka dikurangi jari manis. Ya. Ini berarti 2 jari masuk, artinya nilainya 3/5. Kalau tidak masuk, tapi berapa nilainya? 3/5. Berapa nilainya? 2/5. Berapa nilainya? 1/5. Berapa nilainya? 4/5. Yang sampai bingung ya? Itu yang cara seperlimaan. Yang kedua adalah cara konvergen dan divergen. Kita menghadap ke kaki pasien. Kita menghadap ke kaki pasien. Kita melakukan menelusuri samping kiri bawah kanan dan kiri perut ibu. Kita berusaha menyatukan kedua ujung jari kita. Nanti di sini kan tetap ada bagian cekungan yang memungkinkan jari kita masuk. Kita telusur begini, kita satukan. Kalau jari kita ini ada cekungan yang masih memungkinkan kita untuk jarinya masuk, jika kita sama ini di mbak 2 itu kan di divergen yang enggak bertemu ini konvergen. Kalau konvergen ini berarti menandakan sebenarnya sudah masuk, karena apa? Kita tidak memiliki celah untuk bertemu. Ya, itu untuk pemeriksaan Leopardnya. Kalau sudah kita, tadi Doppler yang belum dilempar kita waktu itu. Kalau kita mau menggunakan Doppler, tadi itu kan perkiraannya kan perut ada di sebelah
punggungnya ada di sebelah sini ya. Kita berikan gel ya, secukupnya yang jelas. Nanti akan terdengar ini duduk 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 Ya. duduk 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 duduk, nanti hasilnya akan ada di sini. Ini kan nggak ada ada anak janin ya, Pernah Ray? ikut kamu. Kalau apa periksa kehamilan. Ini lah anak Nggak pernah, masih dia melayu bareng. Ya, di sini. Jadi dicari kalau misalnya di sini nggak ketemu, kita kita pindah, kita geret ini jelinya ya. Jelinya kita geret sampai kita menemukan bunyinya duduk 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 duduk. Sampai di sini nanti akan terlihat jumlah itu tidak naik lagi gitu ya. Tadinya kan dari sekian jumlah nggak naik lagi, berarti kan jumlah maksimal. Itu jumlahnya kalau lebih dari 100 kali 120 ke atas berarti itu ini mungkin nadi saya kan ini ya. Ini nadi saya nyetrum toko gini hilang, nadinya hilang. Ya, itu. Jadi yang kemarin dokternya elekan ini lebih bagusan lagi. Yang kemarin itu orang itu ininya enggak ini mungkin masih baru. Ini ya, terus dibersihkan. Jadi lek kalian punya uang, jalur deh ayah gue mau ke maternitas. Ya tukang dokter ya sing mana. Iki lek budian dulu lek praktek iki dikantongi ngalor itu timbang wong ini rek gedeg ning kuping. Bu, di rumah sakit enggak punya ada di rumah sakit. Tapi lek pengen praktek di rumah, pengen meriksa-meriksa, pengen tampil. Wes tanggo-tanggone dhuwure kabeh dipreksoni. Ya. Di rumah sakit nanti biasanya enggak pernah pakai ini, pakai Doppler. Tapi kalau di rumah sakit itu kan namanya kalian kan mahasiswa ya. Ya. Untuk bisa ibaratnya kalau ini mobil itu ini adalah mobil matic. Untuk bisa belajar yang matic manual dhisik ya. Jadi belajar ini dhisik, mahir kan itu kepekaan menemukannya dulu. Setelah itu baru pakai ini. Kalau di rumah sakit biasanya Mbak, Bu atau Mbak, saya mau pengen ukur lepot, mau pengen ukur jajannya bayi, bolehkah saya pakai Dopplernya? Sakjane asline memang nganggo ukur, tapi tidak semua Mbak bidannya pembimbingnya itu mesti diginikan iku lho adik-adik iku sik belajar wis gak nggawe Doppler ya gak belum gawe nandoskop nenek jadi harus kula nuwun ngerti ya. Ya. Jangan sampai enggak wis tak ingatkan karena peristiwanya pernah ada. Jadi kecuali itu milik kalian sendiri. Di rumah sakit memang pakai ini sudah pakai Doppler. Ya. Kalau ini sudah di pemeriksaan di perut, baru kita akan memeriksa. Sebenarnya kan kalau itu tuh langsung di daerah genitalia ya. Ya. Tapi kan memeriksa daerah genitalia itu termasuk pemeriksaan invasif, itu membutuhkan sarung tangan dan lain sebagainya. Makanya akan dari perut, nanti biasanya kaki dulu. Bila genitalia diperlukan memang akan diperiksa karena ada indikasi, maka itu dilakukan yang terakhir. Nah, di kaki. Di kaki ini apa yang diperiksa? Yang diperiksa di kaki itu, mohon maaf ya Bu. Yang pertama adalah apakah ada udem, ya? Apakah ada udem? Ya. Ada udem apa tidak? Yang kedua, apakah ada varises? Melihat varises itu adalah di bagian kontralateral tungkai, Lateral tungkai. di belakang dan bagian yang lurus bahasa Indonesianya. Berarti kaki pasien harus dilakukan dilakukan ya bagian fleksi luar ya. Di sini. Apakah ada bagian karena varises ada di balengan betis ini kita cek. Kalau memang misalnya ternyata kok ditemukan varisesnya luar biasa gitu, maka dilakukan pemeriksaan genitalia untuk melihat apakah ada varises vagina juga. Karena varises vagina itu indikasi do not episiotomy. Dilarang untuk epis. Kalau memang dia ada varises vagina itu maka indikasi SC. Karena apa? Kalau sampai vaginanya robek, ada bagian robek, maka putus pembuluh darah ya. Di bawah itu akan terjadi perdarahan hebat. Jadi makanya itu varises harus dilaporkan. Baru kalau sudah selesai ya Bu, alhamdulillah bayi ibu sehat, jantungnya juga normal. Nanti ibu jangan lupa ya,
periksa lagi 1 bulan lagi. Ibu selama di rumah nanti jangan lupa untuk jalan kaki minimal 20 menit ya Bu sehari, terus makan makanan yang bergizi. Terus Ibu juga harus, kan Ibu sudah bergerak bayinya, tidurnya banyak miring ke kiri ya Bu, supaya nanti pembuluh darah itu tidak ketekan, supaya oksigen untuk bayi itu menjadi bagus. Dan Ibu harus menghitung gerakan bayinya dalam 1 hari itu berapa kali. Sejak Ibu bangun tidur sampai tidur lagi, tidak boleh kurang dari 12 kali. Ibu harus cek. Kalau nanti gerakan bayinya mulai turun, Ibu nggak usah lama-lama nunggu besok atau nanti, harus segera datang ke pelayanan kesehatan. Kalau sudah, berarti pasien dirapikan, pasien disuruh bangun, alat-alat dibereskan, ini sudah dibuka, kita sudah cuci tangan. Yang terakhir kita melakukan dokumentasi. Kita lakukan dokumentasi. Cara menulisnya di status pasien. Jadi misalnya tadi ada Nyonya W gitu ya. Leopold 1. TFU misalnya. 3 jari di bawah. PX. Terus tadi 23 cm. Yang Leopard itu yang atas ini Mbak. Ini adalah McDonald. Iya. Pemesan McDonald kombinasi Leopard 2. Bagian keras memanjang di sebelah kanan. Sebenarnya kan orang nanti kalau sudah ini kan dalam rangka belajar ya, makanya nulisnya lengkap. Nanti kalau di rumah sakit nulisnya gini, buka itu punggung kanan, punggung kanan puki, punggung kiri, buka punggung kanan. Jadi sebenarnya kan kita tidak melihat punggung dan tidak memeriksa punggung. Yang kita rasakan kalau palpasi itu kan apa yang kita rasakan itu keras panjang ada di sebelah kanan. Tambah DJJ misalnya 134 kali per menit, reguler, kuat ya. Terus Leopold 3 bagian presentasi terbawah janin keras melenting. Ini preskep ini bahasanya kalau di rumah sakit, kalau di tulisan yang kita sudah jadi pegawai, preskep, presbo itu presentasi bokong, preskep itu presentasi kepala. Terus sudah masuk PHP Leopold ke-4 misalnya 2/5. Nanti digambarkan kan tadi kalau presentasi kepala ya, itu simbolnya U. Jadi 2/5 misalnya gambarnya seperti ini. Kalau dia belum masuk PHP gambarnya begini. Jadi dia belum menyentuh. Atau kalau dia sudah 4/5 misalnya gini. Kalau misalnya dia presentasi bokong, ini simbolnya W. Berarti kalau yang keras itu bokong. Ya, silakan. Ada yang ingin di